Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Tadulako kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irna Abrianti, asal sekolah SMA Bina Putra Banjar, alamat sekolah Jalan Tentara Pelajar nomor 119 Kota Banjar. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi Tek Eksplanasi kelas 11 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ingat pesan ibu, kita harus selalu tersenyum. Apapun kondisinya, kalian harus tersenyum. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doanya. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Gustiar yang telah memimpin doanya sehingga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu penerapan pendidikan karakter. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu kehadirannya ya. Anak-anak hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, bagus ya. Kelas 11 IPS 1 ini kehadirannya bagus sekali. Luar biasa, kalian pertahankan ya kehadirannya. Siap? Siap. Siap. Oke anak-anak, hari ini masih semangat? Masih. Mana suaranya? Ya, bagus. Kalian harus selalu semangat ya kalau pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat menarik, tidak? Menarik. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Ice breakingnya ketika pagi berarti 1 kali, siang berarti 2 kali, oke? Kalau sore 3 kali, kalau malam kalian set, ya, tidak tepuk. 1 kali, pagi, siang, sore, ya, kalau malam, ya, konsentrasi, oke? Yuk berdiri semuanya. Konsentrasi? Konsentrasi. Oke, pagi,
Ya, tepuk tangan. Satu kali lagi. Siang, pagi, sore, 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 pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Pembelajaran apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks yang berisi tentang langkah-langkah yang ingin dituju atau yang ingin dicapai. Contohnya kalau di dalam teks prosedur itu apa? Ketika kalian berangkat sekolah nih, ada langkah-langkah yang ditempuh tidak? Ada. Kalian mandi dulu tidak? Mandi. Ada yang tidak mandi hari ini? Oh, tidak mandi ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu contoh dari teks prosedur. Paham dengan teks prosedur? Paham. Oke, selanjutnya materi yang akan dibahas hari ini adalah mengenai tentang teks eksplanasi. Sudah ada bayangan? Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, ya ada. Seperti apa? Teks yang menceritakan tentang kejadian. Ibu akan memberikan gambar di sini. Terlihat tidak dari belakang? Terlihat? Di sini gambarnya ada berapa? 3. Kurnia ada berapa, Kurnia? 3. Ini gambar apa? Ilustrasinya gambar apa ini? Banjir. Ini? Gempa. Ini? Nah, di sini ada yang mampu kalian ceritakan tidak kejadian dari ilustrasi? Ya, Depila apa, Dep? Gambar yang pertama itu yang di atas adalah banjir. Banjir itu diakibatkan oleh salah satunya dari ulah manusia karena seringnya membuang sampah ke sungai dan bisa jadi terjadi karena curah hujan yang tinggi. Ya. Ya. Yuk kasih aplaus untuk Devila yang sudah menjawab. Luar biasa ya jawabannya. Selanjutnya di sini ada gambar apa? Ada gempa. Aduh, Gustiar semangat sekali ingin menjawab ya. Ya Gustiar, bagaimana menurut Gustiar? Gempa, Bu, karena terjadi ada gesekan di lempeng bumi yang mengakibatkan gempa. Iya, betul sekali ya jawaban dari Gustiar. Tepuk tangan. Iya, luar biasa ya. Ini kelas 11 IPS 1 ini aktif semuanya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Gustiar ini adalah gempa. Nah, Gustiar, pernah tidak Gustiar melihat gempa di televisi? Pernah. Bagaimana perasaan Gustiar? Sedih, Bu. Sangat mengharukan. Jika saya berada di seperti itu, pasti sangat sakit sekali. Iya, kita akan merasakan sedih sekali ya. Berarti kita ini hari ini kita harus bersyukur, kita diberikan kesehatan, kita bisa tidur, kita bisa belajar dengan nyaman seperti ini kan? Ya. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya gambar terakhir. Ya, selanjutnya gambar ketiga nih, gambar terakhir. Coba ada yang mampu menceritakan gambar yang sudah ditayangkan oleh Ibu? Iya, Rizky? Gambar tersebut menceritakan tentang kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia yang membakar sampah di hutan sehingga merambat ke sampah yang lain dan mengakibatkan kebakaran. Iya, ini karena memang sama ya. Nah, inilah yang dikatakan apa? Teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang apa? Fenomena, kejadian, peristiwa. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ya, sudah paham ya? Jadi ketika menggambarkan teks eksplanasi itu adalah
ada di sekitar kita ya. Ketika kita melihat TV, bahkan ketika misalnya kita ada di lingkungan, ada misalnya tetangga yang membakar sampah, itu masuk ke dalam teks eksplanasi. Oke, selanjutnya ketika kita belajar mengenai teks eksplanasi, kalian akan mendapatkan manfaat tidak? Akan mendapatkan manfaatnya. Semua pembelajaran pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaatnya kita mampu menganalisis untuk fenomena. Kita akan mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam teks eksplanasi. Karena apa? Di dalam teks eksplanasi ini akan adanya sebab akibat. Apa sih sebabnya? Mengapa sih terjadinya apa? Mengapa sih terjadinya banjir? Karena apa? Nah, itu pasti akan ada di dalam teks eksplanasi. Nah, itu sebab akibat pasti ada di dalam teks eksplanasi. Nah, adapun tujuan yang harus kalian capai. Nah, ini tujuannya yang harus kalian capai. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi yang dibaca melalui diskusi kelompok dengan kegiatan gallery wall dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi yang dibaca melalui diskusi kelompok dengan kegiatan gallery wall dengan tepat. Jadi, nanti kalian harus mampu menganalisis strukturnya apa di dalam teks eksplanasi, selanjutnya kebahasaannya apa di dalam teks eksplanasi. Berarti kalian tugasnya 2, yaitu mencari struktur dan mencari kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang nanti kalian kerjakan. Nanti Ibu akan berikan kalian LKPD yang nanti kalian harus kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan karton, selanjutnya akan memberikan kertas kecil yang nanti kalian harus mengerjakan di sana. Selanjutnya nanti kalian ditempelkan di dinding. Ya, paham tidak? Paham. Ditempelkan di dinding, nanti kalian harus ada peserta didik anggotanya yang menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Jadi nanti bertukar informasi. Paham tidak? Sudah terbayang? Terbayang. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan dulu kalian kelompok. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Oke, sekarang kalian duduk dulu per kelompok. Oke, ingat ya, ini kelompok 1, selanjutnya ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yuk, berkelompok. Sudah ya kalian dengan kelompoknya? Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, siap. Sudah siap semuanya? Sudah? Oke, Ibu akan memberikan dulu tayangan. Gempa dengan magnitudo 5,6 yang menerjang Cianjur pada Senin 21 November 2022 mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena wilayahnya yang terletak di jalur cincin api atau Ring of Fire. Salah satu wilayah yang perlu diwaspadai ialah wilayah selatan Pulau Jawa yang disebut-sebut memiliki potensi gempa besar bahkan bisa memicu tsunami yang biasa disebut dengan megatrust. Jurnal kebencanaan berjudul Implication for Megatrust Earthquake and Tsunami from Seismic Gaps South of Java, Indonesia yang diterbitkan 17 September 2020 membahas potensi gempa dan tsunami di selatan Jawa. Selanjutnya, ada yang mampu, apa sih isi dari berita yang tadi ditayangkan? Ya, Bu. Ya, Sabila apa? Video tersebut menceritakan tentang kejadian gempa yang ada di Cianjur
yang dimana Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan potensi tsunami dan gempa yang cukup besar karena adanya cincin api. Dan konon katanya Indonesia akan mengalami tsunami yang melebihi tsunami Aceh yang akan menimpa Pulau Jawa, yang dimana Pulau Jawa ini merupakan salah satu pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia, Bu. Ya, terima kasih Sarmila. Yuk beri tepuk tangan untuk Sarmila. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Ada yang mau menambahkan tidak? Ya, silakan Devila. Nah, sudah paham tidak? Paham? Oke. Kalian sudah mengamati hasil dari berita tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD yaitu per kelompoknya 111, yaitu nanti kalian mengerjakan di LKPD. Ibu bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Selanjutnya ini kelompok 3. Ini LKPD-nya. Selanjutnya ini kartonnya. Nah, selanjutnya nanti kalian mengerjakan di LKPD. Selanjutnya kalian juga mengerjakan di kertas karton. Jadi nanti jawabannya kalian mengerjakan di sini, ditempelkan di kertas karton. Oke, Ibu bagikan ya. Misalnya kalian kurang nanti di depan ya, ambil ya. Ya. Ingat, tulisannya harus rapi. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Kalian diskusi dengan kelompoknya, cari struktur dan cari kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Ada bacaannya di belakang LKPD. Teksnya sudah ada di LKPD. Berarti ini masuknya ke dalam struktur dulu ya. Ya, ditempel dulu. Ada yang nulis juga di itu ya, di LKPD. Ya, betul. Ya. Tulis dulu kelompoknya. Jangan lupa ya identitas kalian. Ada yang ditanyakan tidak? Yang mana? Berarti yang dianalisisnya berarti tadi apa? Struktur dan ciri kebahasaannya, ya. Ini berisikan tentang informasi yang tadi disampaikan, seperti hanya tadi yang disampaikan oleh siapa? Sarmila ya, Sarmila dengan Devila itu informasinya. Ya, betul. Ya, bagus ya, semuanya bekerja ya. Ada yang bagian mengisi di LKPD. Ini yang di gambar apa? Hah? Rumput. Iya, rumput. Bagus ya, kreatif ini. Ada ini gambar apa, Dep? Gambar bunga, gambar lope. Iya, bagus ya, kreatif ya. Ini ada perahu yang sedang berlayar. Ini ada batu-batunya ya, mengisyaratkan ketika gempa. Bagus sekali ini ya. Gambar meteor. Hah? Meteor, iya bagus. Semuanya sudah ya, kaidah di sini sudah. Iya, strukturnya. Iya. Sudah ya, ini berarti sebab akibatnya ya. Iya. Bagus. Ini kerja semuanya. Iya, bagus ya, kerja semuanya. Iya. Anak sudah selesai semuanya? Sudah ya. Selanjutnya nanti hasil pekerjaan kelompok kalian ditempelkan di dinding belakang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti harus ada yang
menyampaikan informasi, satu orang saja, satu anggota saja untuk menyampaikan informasi kepada kelompok yang lain. Yuk semuanya tempelkan di belakang. Silakan anak-anak sekarang tempelkan. Ini kelompok 1. Awas jangan sampai jatuh lagi ya. Nah silakan sekarang anak-anak yang ini masuk ke kelompok yang lainnya. Misalnya ini tadi kelompok 1, berarti tidak ke kelompok 1 lagi, kelompok 2 dan 3. Oke, kalian mencatat informasi dari kelompok yang lainnya. Ya. Dari teks eksplanasi hasil kerja kelompok kami, ini struktur teks eksplanasi. Di sini kaidah dari teks eksplanasi. Pertanyaan umumnya gempa dengan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 bulan 11 2022 mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena wilayahnya yang terletak di jalur cincin api. Baik, ini adalah struktur teks eksplanasi yang berisi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Di sini adalah rangkumannya. Pernyataan umum dengan gempa dengan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi. Jadi ini dari kelompok 3, kelompok kami akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama struktur teks eksplanasi, diantaranya ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Meski demikian, informasi yang kurang mencukupi membuat peneliti tidak dapat menarik kesimpulan kapan gempa megatrust tersebut akan terjadi. Anak-anak, waktu sudah habis berkunjung. Silakan sekarang duduk per kelompoknya kembali. Oke, selanjutnya kalian harus mampu mempresentasikan dari hasil kelompok kalian. Siapa yang akan presentasi pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adikri Aprili dari perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bertamu ke kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, untuk yang pertama itu adalah struktur, di mana di dalam struktur itu ada pernyataan umum. Yang termasuk ke dalam pernyataan umum itu adalah gempa dengan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Perkenalkan, nama saya Samila, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan saya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan. Yang dimana sudah kita ketahui, struktur teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama tentang pernyataan umum, yang kedua tentang deretan penjelasan, yang ketiga tentang interpretasi atau alasan. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Gempa dengan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 21 bulan 11 2022 disebabkan karena wilayahnya yang terletak di jalur cincin api atau ring of fire. Salah satu wilayah yang perlu diwaspadai yaitu wilayah selatan Pulau Jawa. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa ya, semuanya bagus, hampir semuanya sama. Itu mengenai tentang teks eksplanasi, bahwa di dalam teks eksplanasi itu ada 3 strukturnya ya. 3 strukturnya, yang pertama adalah pernyataan umum, selanjutnya adalah
Deretan penjelas atau bisa dikatakan juga adalah sebab akibat. Selanjutnya adalah interpretasi atau simpulan. Nah, selanjutnya ada kebahasaan. Kebahasaannya tuh tadi apa saja? Kausalitas ya. Kausalitas itu adalah sebab akibat, konjungsi kausalitas. Yang selanjutnya apa lagi? Adanya keterangan waktu. Pada saat ini tadi semuanya sudah betul semua ya Ibu, hasil dari presentasi kalian. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Kata teknis atau kata istilah sering ada di dalam wacana itu yang di garis miring ya, garis miring itu adalah kata istilah. Selanjutnya kata kerja pasif, biasanya itu ada kata diter. Nah, itu adalah kata pasif. Semuanya bagus, luar biasa. Berarti semuanya kalian, tadi Ibu lihat kalian kerja kelompoknya bagus sekali, kerjasamanya luar biasa, semuanya mengerjakan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya, nah kalian sudah mempresentasikan ya hasilnya. Ibu akan memberikan kalian evaluasi ya. Evaluasi ini adalah sampai mana pemahaman kalian pembelajaran mengenai tentang teks eksplanasi. Oke, Ibu akan berikan dulu kertas ya, kertas. Kalian jangan lupa kasih identitas. Nantinya dikumpulkan. Soalnya diberikan oleh Ibu dalam waktu 5 menit. Kalian mengerjakan. Oke, terlihat? Nomor 7. Waktu mengerjakan sudah habis, silakan kumpulkan. Ya, tapi waktu sudah habis, silakan kumpulkan. Ibu hitung 1, 2. Ayo kumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan. Ya. Sudah semuanya? Oke. Alhamdulillah ya, pembelajaran untuk teks eksplanasi kita sudah sampai evaluasi. Selanjutnya adalah apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini menurut kalian? Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Ya, silakan, Salsa. Ibu, kesimpulannya adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi peristiwa Ya. yang terjadi. Seperti contohnya Megatrust Selatan Jawa yang ancamannya lebih dahsyat dari gempa Aceh 2004. Iya, iya. Adapun strukturnya yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga penutup atau interpretasi. Iya. Dan kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, penggunaan kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Ya, terima kasih Salsa yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Salsa. Selanjutnya ada yang mau menambahkan tidak? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai teks eksplanasi, yang pertama itu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu dibuat berdasarkan pengamatan, berdasarkan hasil pengamatan mengenai suatu kegiatan atau fenomena yang terjadi. Ya. Yang kedua itu ada fungsi. Fungsi dari teks eksplanasi yaitu pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena. Ya. Terima kasih Devila atas penyampaian kesimpulan dari teks eksplanasi. Tepuk tangan. Ya. Ya, terima kasih kepada Salsa dan Devila yang sudah menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali. Tadi bahwa di dalam teks eksplanasi itu ada strukturnya. Betul, strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deretan penjelas atau seringkali kita sebab akibat ya, sebab akibat. Terus ketiga adalah
Interpretasi, ya itu. Berarti ketika misalnya pernyataan umum pasti ada di awal. Ketika sebab akibat berarti yang mengacunya adalah ke arah sebab akibat. Mengapa itu terjadi? Apa sih sebabnya? Apa sih akibatnya? Gempa itu terjadi karena apa? Selanjutnya adalah interpretasi adalah kesimpulan dari pernyataan umum dan sebab akibat. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan. Kebahasaan dari teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Yang selanjutnya adalah keterangan waktu hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Juni 2023 itu termasuk ke dalam keterangan waktu. Selanjutnya adalah apa? Kata teknis. Kata teknis itu bisa dikatakan adalah kata istilah. Terus kalimat pasif itulah yang dinamakan kebahasaan dari teks eksplanasi. Paham semuanya? Paham semuanya? Paham. Oke, selanjutnya apa sih? Ya, ketika kalian ada kesulitan tidak dalam menganalisis teks eksplanasi? Tidak, berarti kalian sudah mampu mengingat, memahami tadi yang sudah ditayangkan oleh Ibu dari apa? Dari Kompas ya, mengenai tentang berita apa? Megatrus Selatan Jawa ancamannya lebih dahsyat dari gempa Aceh. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk minggu besok yaitu mengenai materi ceramah. Oke, materi ceramah kalian siapkan materinya. Jadi ketika nanti belajar oleh Ibu kalian sudah paham, oh materi ceramah ini saja strukturnya apa saja. Siap? Siap? Semangat? Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa dulu, dipimpin oleh KM-nya. Silakan Gus Tiar. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam